Pembangunan berkelanjutan dan neoliberalisme. Tahun 1980 adalah masa yang dikenal sebagai sebuah dekade yang hilang karena adanya penurunan mengenai standar hidup secara keseluruhan serta meningkatnya jumlah manusia yang hidup dalam kemiskinan. Krisis hutang meningkatkan koalisi dunia ketiga di bawah tekanan berat karena adanya perbedaan tingkat hutang dan sebagainya karena perkembangan yang tidak merata dan meningkatnya daya ungkit lembaga yang multilateral. Tahun 1962, Konferensi Rio telah membuat sebuah pembangunan berkelanjutan sebagai sebuah pendekatan, di mana menurut Komisi Brundtland merupakan sebuah pembangunan yang telah mencukupi dari kebutuhan dalam generasi yang sekarang, tanpa meregangkan sumber daya yang telah tersedia bagi generasi yang akan datang. Integrasi di dalam sebuah pembangunan berkelanjutan terdapat di dalam paradigma pembangunan sebagai sifat utama. Fokus utamanya adalah tata kelola yang menghasilkan perbaikan di dalam pendekatan konsensus Washington. Hutang dan keringanan hutang. Masa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009 memaksa sebuah pemikiran ulang yang radikal hingga ditinggalkannya neoliberalisme masih sangat belum jelas. Perbaikan ini dipastikan tidak berkelanjutan dengan konsekuensi peningkatan terhadap pengangguran. Pengaruh besar dari hutang negara terhadap sektor perekonomian di dalam suatu negara dapat diukur dari jumlah hutang luar negeri serta proporsi dari PDB. Di negara berkembang, jumlah hutang luar negeri jauh lebih tinggi dari PDB. Dampaknya, hutang sendiri memberatkan hal pembangunan, mengurangi daya tarik dalam hal daya beli negara yang berhutang, serta dengan adanya hutang, mereka kesulitan dalam memberikan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dua mekanisme yang pertama adalah Heavily Indebted Poor Countries atau HIPC ialah sebuah skema yang bekerjasama dengan Bank Dunia di mana mereka bertujuan meringankan hutang untuk beberapa negara miskin. Upayanya menciptakan sebuah kerangka dalam hal keringanan hutang yang komprehensif, namun masih turut dikritik dengan alasan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaannya. Yang kedua adalah Multilateral Debt Relief Initiative atau MDRIs yang merupakan hasil keputusan yang diperoleh dari G8 di Gleneagles 2005 lalu yang menyediakan 100% mengenai peringanan hutang yang tentunya memenuhi syarat dari IMF atau Bank Dunia. Konflik Utara dan Selatan. Sekitar di antara tahun 1973 sampai 1799, INAO mendominasi perdebatan mengenai konflik Utara-Selatan, di mana mereka memiliki relasi pada pasar komoditas seperti Bank Dunia, GATT, dan IMF. Negosiasi yang arahnya menuju dalam pembentukan INAO itu berakhir dengan sebuah kegagalan karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak adanya pertanggungjawaban atas kegagalan tersebut serta penolakan yang dilakukan oleh negara barat untuk bergabung ke dalam negosiasi yang serius merupakan alasan penting kandasnya dialog utara dan selatan. Konflik dari utara selatan sendiri muncul dari disparitas yang nyata di dalam suatu kekuasaan. Untuk sebagian besar negara bagian selatan kekurangan masalah sumber daya materi, pembagian utara dan selatan sendiri masih terlihat pada kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin.